sekolah telah tiba. Oh iya teman, perkenalkan, Ikin Dara. Ikin itu artinya aku, bahasa Dayak Bekati. Aku kelas 2 SMP. Saat ini aku tinggal di kota Singkawang. Selama liburan panjang ini, guruku memberikan tugas yang cukup seru nih teman, yaitu membuat laporan tentang tanaman rempah yang digunakan sebagai obat yang bisa aku temukan di sekitarku. Oh iya, aku akan menghabiskan liburan kali ini di rumah Paman dan Bibi di Desa Sahan, Kabupaten Bengkayang. Wak, masih jauh kan nyampenya? Tidak jauh lagi, kira-kira 4 jam lagi kita sampai. Meskipun kalau mobilnya tidak berhenti di jalan nanti. Oh iya Wak, nanti nyampe sana bantuin Dara kerjakan tugas ya. Ayolah, kalau tinggal Tunjana, bantu. Perjalanan menuju Desa Sahan dari kota Singkawang sekitar 4 jam. Bisa ditempuh dengan mobil ataupun motor teman. Lihat sekitarku, perjalanan yang aku lalui sudah sangat bagus loh. Petunjuk arah pun sangat jelas. Jadi kalian gak usah takut kesasar deh. Ini adalah pengalaman pertamaku pergi sendiri ke rumah Paman dan Bibi. Pamanku adalah seorang petani yang mengelola ladang rempah di Desa Sahan yang terletak dekat dengan perbatasan negara Malaysia. Ayah bilang di desa Paman banyak sekali tanaman tradisional yang bisa aku temukan. Aku nggak sabar nih berpetualangan di sana. Dan inilah rumah bibiku. Kenalkan, ini sepupumu Dara dari Singkawang. Kak Dara. Kak Dara. Nah, ini lanjut dengan pakaian lagi. Re, mau insap dia sadap nih. Kasih. Ini apa, Bi? Ini namanya buah tengkawang. Orang sini nyebutnya buah sengkabak. Buah tengkawang itu apa, Bi? Buah tengkawang ini bisa digunakan untuk membuat minyak mentega, terus sabun, dan bahan kosmetik lainnya. Oh, wah ini sih Dara harus catat nih. Bibi tahu nih pasti tugas sekolahnya kan? Tahu aja Bibi. Masyarakat Desa Sahan sedang bersiap menyambut acara gawai atau perayaan panen besar. Namun kami terlebih dahulu akan melaksanakan pragawai. Dan Bibi akan membuat kue tumpi dengan menggunakan mentega dari buah tengkawang ini loh. Wah, aku baru tahu nih teman. Aku penasaran seperti apa sih prosesnya. Dara, Lara, kayak kamu datang. Hari ini aku akan ikut Paman mencari buah tengkawang di hutan. Pamanku ini pandai mengolah buah tengkawang menjadi mentega atau minyak nabati loh teman. Teman, hutan ini merupakan hutan adat Pikul Pengajit di Kabupaten Bengkayang yang terletak di Desa Sahan. Kata Paman, luasnya sekitar 100 hektar. Wow, luas sekali ya. Aku akan mengambil banyak foto untuk tugas laporanku nanti. Banyak ranting nih. Hati ya. Di Desa Sahan ini, mayoritas penduduknya adalah suku Dayak Bekati, Rara. Oh iya, kalian tahu tidak kalau di Pulau Kalimantan itu ada banyak suku Dayak?
Di antaranya Dayak Bekati, Dayak Banyadu, Dayak Kanayat, dan Dayak Bidayu. Untuk Dayak Bekati, konon katanya mempunyai nenek moyang bernama Roda Dua Mansa yang mempunyai anak bernama Supima Upi, Sadani Mangaji, dan Santak Mabatakang. Nah, dari sinilah turun-temurun sukuku berasal. Oh iya, Paman bercerita kalau di hutan ini banyak tanaman tradisional yang biasa dipakai untuk obat oleh masyarakat desa Sahan. Asik! Wah, laporan tugasku akan semakin lengkap nih. Dara, lihat ini. Kamu ngapain, Are? Aku main ya. Astaga. Dara, nah, ini paman mau tunjukkan ramuan-ramuan yang di sini. Dan ini namanya daun mulan. Bisa dipakai untuk obat sakit perut dan juga bisa untuk dipakai demam. Kalau yang ini namanya akar kuning. Bisa untuk obat sariawan dan bisa untuk membantu menyembuhkan penyakit hepatitis. Oh, gitu ya, Pak. Tapi rasanya sangat pahit. Dara mau coba tidak? Enggak lah, Pak. Betul juga kata ayah. Hutan di desa Sahan ini memiliki banyak sekali tanaman obat. Wah, aku bisa bermain sambil belajar nih. Ada beberapa tanaman yang baru aku lihat dan ternyata itu bisa dijadikan obat tradisional. Haha, aku kira itu cuma tanaman liar, teman. Wah, ini apa? Apa itu? Nah, ini yang kita cari. Namanya buah tengkawang. Ayo kita cari sama-sama sini. Sambil mencari buah tengkawang, Paman banyak memberitahu tentang tanaman-tanaman yang kami temui di sepanjang perjalanan. Oh, iya kali bawang rama. Ustaz ya. Nah, Dara, ini bawang rama. Fungsinya untuk apa, Pak? Fungsinya untuk penyakit kalau orang terkena darah tinggi. Benar-benar kaya sekali hutan adat ini ya teman. Laporan tugasku semakin tebal nih, karena ternyata banyak tanaman yang aku temukan. Dara, bagaimana tugasnya? Sudah banyak? Bentar lagi Mama ngasih Dara catat satu-satu. Oh, kalau capek istirahat saja dulu di sini ya. Biar Wak lanjut cari ke arah Tengkawang sana. Are, temani kakak Dara di sini ya. Ayo, Lara. Kak, ayo main ke sebelah sana. Enggak dulu lah, aku masih catat dulu. Bentar. Are, di mana kamu? Are, kamu di mana? Are, kamu kenapa? Aku terpeleset, Kak. Wak, oh Wak, Wak. Untung saja aku pernah baca buku tanaman obat. Katanya kalau luka bisa diobati menggunakan daun nipu supaya tidak infeksi. Wak di mana? Pelan-pelan, Kak. Wak. Wak di mana? Are jatuh. Wah, bagaimana ini teman? Paman tidak terlihat lagi. Sepertinya kami tersesat di hutan. Kasihan Are, jadi susah berjalan dan kesakitan karena terjatuh tadi. Ini Are, angkat. Udah kamu berjalan. Udah sakit nggak? Masih, Kak.
Besar sekali hutan ini. Hari sudah semakin sore, dan kami kebingungan mencari jalan pulang. Bagaimana ini? Kami tidak bisa menghubungi paman. Tidak ada sinyal di dalam hutan ini. Tolong! Kakek! Kek! Masih sakit, Kak. Kenapa kau nak? Tadi dia terjatuh, Kek. Kakinya berseret dan terluka. Kami tersesat. Oh, kita pulang ke rumah ini hari sudah sore. Nanti kakek obatin rumah. Rumah kakek dekat sini. Karena Ari kesusahan jalan dan hari mulai gelap, kami memutuskan untuk ikut ke rumah nenek dan kakek. Semoga paman tidak kebingungan mencari kami. Kami sudah sampai di rumah nenek dan kakek nih teman. Nenek dan kakek adalah petani ladang yang tinggal di sekitar hutan adat ini. Aku melihat ada banyak hasil ladang di sekitar rumahnya. Kalau keseleo bisa diobatin pakai daun kunyit biar tidak membengkak. Aduh. Pelan-pelan ya, Nah, Kek. kalau luka kita ambil daun cuka dan tidak infeksi. Nah, kalau lukanya parah bisa juga diobatin pakai gata atau lendir rambutan biar tidak infeksi. Oh, gitu ya, Kek. Wah, aku mendapat informasi lagi nih tentang tanaman. Sepertinya aku bisa memasukkan ini ke tugas laporanku. Malam ini kami menginap di rumah kakek dan nenek. Karena kaki Aris semakin bengkak dan susah berjalan. Rasanya dia juga agak demam. Udah. Sakit kah? Sakit, Kak. Nenek baik sekali teman. Malam ini kami dibuatkan bubur pedas. Ini daun apa, Nek? Oh, ini tuh, ini daun sansang. Kalau ini? Kalau ini daun kunyit. Ini kalau daun sesum untuk penyedap bubur pedas. Kalau daun sansang ini pengganti micin. Kalau daun kunyit ini untuk bumbu-bumbu sayur gitu. Oh, gitu. Nah, Dara bantuin ya, Nek. Kata nenek, bubur pedas ini banyak manfaatnya karena memakai rempah di dalamnya. Bahan utamanya beras dan ditambah sayuran seperti kentang, kangkung, lalu ada bawang merah dan bawang putih yang ditumbuk. Tidak hanya itu aja teman, masih ada beberapa rempah yang digunakan dalam bubur ini, yaitu sahang atau lada, jahe, dan kunyit. Wah, ternyata banyak sekali kandungan rempahnya. Aku harus mengingatnya dan nanti akan kucatat di laporanku. Ini mulai keponakan kena.
Dara, niki Ari. Keponakan kin niki anakin. Anta, ti pandai. Orang model lah, jadi dah mahu buka unduk, badan setengah ho dari ya, enek. Ti pandai. Aduh. Ani mulai keponakan kita. Katiani. Tiani. Ai. Dah. Aduh, rumah nak dah bingung na juga aku me gina jual ni. Keraminasi gina jual ni. Aduh, ya dah nu ngarum. Jakap dah lah lanjut na jual me. Enaknya bubur rempah ini sedikit pedas tapi terasa hangat di tenggorokan dan perut. Nenek dan kakek adalah petani ladang. Mereka menanam lada atau orang sini menyebutnya sahang untuk dijual. Kata kakek, dulu lada paling dicari oleh bangsa Eropa loh. Karena di negara mereka, lada tidak bisa tumbuh subur seperti di sini. Pagi ini, kami diantar pulang oleh kakek. Dan dia suka sekali bercerita tentang desa Sahan. Belum panen kakek? Belum, panennya biasa setahun sekali. Ladang lada yang subur di sini merupakan peninggalan zaman Belanda di abad 18. Dulu kala, banyak pedagang besar datang ke sini untuk mencari sahang atau lada, lalu dikirimkan ke Eropa. Tidak hanya itu saja, bangsa Eropa datang ke sini juga mencari rempah-rempah lokal dan hasil hutan untuk diperdagangkan di sana. Oh iya, ngomong-ngomong soal sahang atau lada, di sini ada dua jenis sahang atau lada yang dijual, yaitu lada hitam dan lada putih. Sebenarnya, mereka berasal dari pohon yang sama, hanya waktu panennya yang berbeda. Lada hitam dipanen saat buahnya masih hijau, sedangkan lada putih dipanen saat buahnya telah berwarna kuning atau merah. Wah, aku mendapat ilmu baru nih dari kakek. Bisa dicatat nih di laporanku nanti. Aduh, nih dia nu ngarap. Yo kamu tinggal tunggu dah. Ini kalau nggak juara. Pak! Hah? Aduh, nih umpan numekum ja. Aduh. Asing antar kum aja. Oh, arun nih, arun. Kek, terima kasih nih nggak bisa anak nih keponakan kin. Sama-sama. Kek, maruh sama-sama keramin. Syukurlah teman, akhirnya kami bisa pulang ke rumah paman dengan selamat. Pak. Kak Dara, ada main ke sini. Enggak, kakak masih banyak tugas. Hari ini adalah hari keempat aku tinggal di desa Sahan. Kaki Are sudah semakin membaik. Laporan tugasku juga hampir lengkap nih. Teman, masih ingat tidak dengan buah tengkawang yang aku cari di hutan kemarin? Aku penasaran banget nih seperti apa prosesnya. Ayo ikut aku. Pertama, buah tengkawang ini dipilah terlebih dahulu dan dikupas kulit luarnya. Kemudian diasapi atau dijemur supaya kering. Setelah itu, tengkawang kering ditumbuk halus. Lalu, tengkawang bubuk ini dikukus hingga matang. Proses selanjutnya adalah pemerasan minyak.
Tengkawang kukus yang masih panas ini harus langsung diperas, karena kalau sudah dingin, tengkawangnya akan mengeras. Nah, tinggal dipres deh sampai keluar minyaknya. Minyak inilah yang disebut minyak nabati atau kalau diendapkan akan menjadi mentega tengkawang. Ini pengalaman pertamaku melihat proses pembuatan mentega tengkawang secara langsung loh. Seru sekali ternyata ya. Aku akan mencantumkannya di buku laporan tugasku nanti. Bibi sedang membuat apa? Dara, masih ingat Bibi bilang kita akan ada gawai. Nah, hari ini Bibi akan buat kue. Kue apa itu, Bi? Ini namanya kue tumpi. Tumpi ini makanan khas kita. Bahannya apa-apa saja? Bahan-bahannya, nih ada tepung ketan. Kalau yang ini mentega tengkawang. Terus yang ini gula merah. Ini mentega tengkawang untuk apa, Bi? Malam ini aku membantu Bibi membuat kue tumpi. Kue tumpi ini kita gorengnya pakai mentega tengkawang loh, supaya lebih harum aromanya. Wah, sudah jadi nih kuenya. Wangi sekali baunya teman. Sedapnya. Biru, Hari ini hijau, aku dan Paman ke kampung putih, sebelah. coklat, kuning, Kami membawa langit, kue tumpi tanah, dan air, beberapa hasil udara, panen. awan. Ini adalah tradisi turun-temurun dari nenek moyang kami sebelum acara gawai dilaksanakan. Tanah lapang. Acara adat gawai Dayak yang biasa kita laksanakan yaitu upacara memohon rezeki dan ucapan syukur kepada leluhur kami atas hasil ladang yang berlimpah, kemakmuran, dan kesehatan bagi masyarakat. Acaranya biasanya sangat ramai. Renungku untuk desaku, sempurna alam dan suasananya, hasil bumi yang melimpah, rampas yang tinggal kupetik, cinta dan hidupku di sini, berkembang dan mati di sini, bertumbuh dan menuai di sini, hingga menyatu tanah menjadi alam. Sungguh pengalaman berharga bisa menghabiskan waktu liburan di desa Sahan. Aku banyak mendapatkan pelajaran yang belum tentu aku bisa dapatkan di tempat lain. Jurnal tugasku pun sudah penuh dengan catatan penting tentang tanaman tradisional yang aku temui. Terima kasih Bibi, Paman, Lara, dan Are yang sudah mau meluangkan waktunya bersamaku. Puji syukur aku lantunkan dalam senandung sepanjang memandang, terjaga dalam kedamaian tidur. Desahanku aku berdiri di sini, siap menjadi